Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Anak-anakku level 5 yang dicintai oleh Allah, gimana kabarnya hari ini? Ustazah Ahad mohon kepada Allah semoga teman-teman yang ada di rumah, juga ayah bundanya, kita keluarga besar Markas Tahfidz Balita Al-Furqan dalam lindungan Allah dan diberikan Allah ketetapan semangat ya dalam menuntut ilmu, juga menyelesaikan perjalanan kita menghafal Al-Quran 30 juz. Hari ini teman-teman masuk ke pembelajaran yang ke-21. Insyaallah Ustazah Ahad akan ngajak teman-teman belajar surat Hud dari ayat 40 sampai ayat 60. Ya, dari ayat 40 atau 41 sampai ayat 60. Nah, sebelumnya di surat ini dijelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini yang berkali-kali Ustazah jelaskan waktu di level 2. Nah, begitupun di level tasbih 1 kemarin juga sudah diulang lagi kisahnya. Teman-teman boleh lihat lagi, nonton lagi ya filmnya yang sudah diunggah ataupun dikirim sama Ustadz Tajun di YouTube. Nah, ringkas ceritanya seperti itu. Kemudian juga boleh disaksikan di pembelajarannya level 2 hari ke-21. Nah, boleh ditonton. Baik, di pertemuan kali ini yang Ustazah mau ceritakan kembali itu ayat berapa nih? Dari ayat 50 ya. Kisahnya Nabi Hud, kisahnya Qaum Ad ya. Wa ila adin akhahum huda sampai ayat ke-60. Nah, teman-teman sudah pernah belajar surat kisahnya Qaum Ad ini dulu waktu kita menghafal surat Al-Fajr. Nah, di situ ada ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kemudian irama dzatil imad. Nah, kaum Ad yang kita ketahui itu terkenal dengan suatu kaum yang mempunyai bangunan yang megah, di mana kota mereka itu dipenuhi ataupun dihiasi dengan tiang-tiang yang tinggi. Nah, itu ya, kemegahannya itu yang bikin mereka merasa unggul dan berbangga diri ya. Kemudian karena kesombongannya ya, mereka merasa ya punya kelebihan badan yang kuat ya, badan yang kuat, postur tubuh yang kekar gitu ya, kemudian yang tinggi ya. Kalau kaum Ad ini dalam riwayat ya, rata-rata tinggi mereka itu 60 hasta ya, 60 hasta sampai 100 hasta ya. Jadi tingginya kalau dihitung itu paling pendek adalah 60 hasta. Nah, hasta tadi udah dijelasin Ustazah Ahad ya, dari ujung telapak tangan sampai ke siku-siku kita. Dan paling tinggi itu adalah 100 dhira atau 100 hasta. Dan tinggi sekali ya, luar biasa. Kaum Ad yang terkenal ataupun yang penampakannya, mereka punya tubuh yang kuat, yang kekar ya, badan yang kekar, kemudian juga tinggi yang luar biasa tingginya. Jadi mereka mampu ya membangun gedung yang megah, yang tinggi, yang besar dengan banyak tiang yang kuat. Nah, seperti itu sampai kota dari kaum Ad ini disebut dengan Madinatu Alfi Amud atau kota dengan 1000 tiang ya. Kemudian di kaum Ad ini juga mempunyai di tengah-tengah mereka ada seorang raja yang bengis
ya, yang kuat juga bengis gitu. Namanya Shaddad bin Ad. Raja ini pernah mendengar ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jannatu adn, menghadiahi jannatu adn, ya, surga Aden untuk orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, tetapi raja ini kan tidak beriman kepada Allah. Nah, makanya karena dia merasa dirinya kuat, ya, karena merasa dirinya kuat dan punya kekuasaan, ya, sebagai seorang raja, dia memerintahkan, ya, 100 tentaranya untuk membangun tempat di sekelilingnya itu, ya, negerinya itu seperti surga Aden. Dari mulai masyarakatnya atau penduduknya, kaumnya itu diperintahkan untuk mengumpulkan, ya, perhiasan-perhiasan ataupun emas yang dimilikinya untuk kerajaan, untuk dibangunkan surga Aden. Begitupun dipilihlah tanah-tanah yang baik, ya, tempat-tempat yang baik, ya, di situ dibangun sungai yang mengalir, ya, kemudian juga tanaman-tanaman yang subur gitu, ya, kemudian bangunan-bangunan yang bagus, ya, yang mereka misalkan seperti surga Aden. Nah, begitu. Kemudian teman-teman, yang perlu kita ingat juga dalam ayat, ya, allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad, dan pemandangan yang ada di negerinya kaum Ad ini, ya, yang ketika dilihat tidak bisa ataupun tidak ada permisalannya, ya, sepanjang zaman ataupun di negeri-negeri yang lain gitu, saking megahnya, saking bagusnya, ya, saking megahnya, saking bagus. Karena kesombongan mereka, ya, ketika Allah utus, ya, Nabi Hud untuk mendakwai mereka, untuk mengajak mereka menyembah Allah, untuk meninggalkan sesembahan mereka yaitu berhala-berhala, ya, tapi mereka menolak, ya, kemudian mereka menganggap bahwa Nabi Hud ini mengada-ada, ya, orang yang gila, orang yang linglung, ya, yang mengada-ada, ya, dengan apa yang dikatakan, ya. Kemudian Nabi Hud sudah mengingatkan mereka berkali-kali untuk diajak meninggalkan patung mereka, ya, tapi mereka malah abai, malah menghina Nabi Hud gitu. Makanya Allah datangkan, ya, azab kepada kaumnya, yaitu angin, ya. Kalau di surat Al-Haqqah pernah kita pelajari, ya, teman-teman, ya, ayatnya Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kazzabat samud wa 'adun bil qariyah. Terus fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun, ya, fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Birih dengan angin, ya, dengan angin yang sangat kencang, ya, angin topan, angin apalah pokoknya yang sangat kencang sekali, ya, sampai, ya, menghabisi, ya, tidak hanya bangunannya, sampai manusianya juga, ya, habis, ya, dihabisi oleh Allah, ya, diazab oleh Allah dengan angin itu, dan yang diselamatkan adalah Nabi Hud beserta kaumnya yang beriman, dan itu pun sedikit sekali gitu. Jadi ini, ya, yang masyhur ataupun terkenal, ya, dari kaum Ad, kaumnya Nabi Hud adalah kemegahan kotanya, ya, kemegahan bangunan dari kaum Ad ini. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, ya, dari kisahnya Nabi Hud ini. Nah, bahwa seberapapun kuat kita, seberapapun pinternya kita, seberapapun, ya, besarnya, mewahnya ataupun banyaknya harta yang kita miliki, ataupun apa yang kita banggakan, ya, ketika hati kita itu belum tunduk, ya, belum takut kepada Allah, nah, maka semua itu akan sia-sia,
Nah, karena segala apa yang ada di langit dan di bumi ini ya adalah milik Allah. Nah, termasuk diri kita. Ya, apa saat ini yang kita lihat dalam diri kita ini adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Jadi kewajiban kita adalah beriman sepenuhnya, ya, beriman sepenuhnya dan mengimani, ya, yaitu dengan taat kepada Allah, ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga dapat difahamin dan tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.